tengah-tengah dunia ini. Tetapi itu yang dilihat Pak Yosi di sungai, itu seperti kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ikan-ikan itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah ada di aliran sungai dan itu hidup kan. Tapi malaikat Mikael itu kan mendampingi anak-anak manusia itu sampai kepada zaman ini dan saat ini ya. Kita melihat bahwa betapa luar biasanya roh malaikat Mikael ini ada pedang roh. Dia membantu anak-anak Tuhan untuk melepaskan diri dari jeratan-jeratan si ular ini Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah dunia ini itu anak-anak Tuhan loh, ikan. Mereka sudah jadi ikan Bapak Ibu. Tetapi ketika malaikat Tuhan itu ingin menolong mereka, ingin menangkap mereka, ingin menolong mereka ya supaya mereka itu aman berada di dunia ini, akhirnya mereka kembali ke lumpur Bapak Ibu, kembali ke dosa. Jadi itu gambaran anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, yang sudah ada di dalam Tuhan tapi masih terikat di dalam dosa-dosa. Sama seperti ada kaitannya dengan penglihatan dari Ibu Yosepin tadi. Kembali Bapak Ibu, nakal. Ikan-ikan yang nakal ini Bapak Ibu. Sudah percaya Tuhan Yesus, sudah jadi anak Tuhan, tapi masih gemar melakukan dosa. Masih gemar melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang menyakiti hati Tuhan. Ya dosa-dosa itu banyak ya. Melanggar 10 hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa, itu dosa Bapak Ibu. Salah satu saja kita melakukannya, sadar ataupun tidak, itu sudah dosa. Nah banyak anak-anak Tuhan terjebak di situ. Mungkin mereka berpikir dosa itu lebih nikmat, lebih enak daripada melakukan kebenaran. Ketika malaikat Tuhan pun ingin menolong mereka, kehidupan mereka, mereka masuk di lumpur itu Bapak Ibu. Mereka lebih senang main di dalam kubangan dosa, kubangan lumpur yang penuh dengan sampah, bau busuk, bakteri, kotor. Itu kan Bapak Ibu aneh, aneh bagi saya sudah percaya Tuhan, mengikut Tuhan tapi masih kuat sekali melakukan dosa. Itu aneh seperti penglihatan dari malaikat Mikael. Dia ingin menangkap ikan itu, tahu-tahu ikan-ikan itu yang ada dalam lumpur itu tahu apa? Ular yang datang Bapak Ibu. Mereka berubah menjadi ular dan bapak mereka adalah ular, setan itu sendiri. Ya setan menghalangi dong. Kalau malaikat Tuhan itu datang, ular bilang, loh ini kepunyaanku. Dia ini sudah dalam kekuasaanku. Nah bagaimana malaikat Tuhan mau bantu? Sedangkan si iblis, setan ular itu sendiri sudah mengklaim, ini anakku. Mereka lebih suka melakukan dosa, berzina, berdusta, membunuh, mencuri, menyembah berhala, pohon, air, batu-batu, hewan, semua disembah. Ingat ya, iblis itu Bapak Ibu langsung mengklaim. Kalau iblis sudah mengklaim ini kepunyaanku, Bapak Ibu hidup di dalam dosa, itu sudah kepunyaan iblis. Malaikat Tuhan itu langsung undur. Oh ternyata kau menyembah setan toh, kau milik setan toh. Akhirnya apa? Malaikat Mikael bilang apa? Tidak jadi dia membantunya, tidak dapat lagi dia itu ikan. Ikan itu sudah berubah menjadi ular dan ular itu sendiri langsung menghalangi malaikat Tuhan itu untuk menolong itu ikan yang masuk di dalam lumpur. Karena apa? Anak-anak Tuhan itu suka melakukan dosa. Yang dulunya mungkin bapaknya adalah Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, sekarang menjadi bapaknya adalah iblis, si ular itu. Langsung iblis itu menghalangi malaikat Tuhan itu untuk menolong ikan-ikan itu. Siapa yang salah? Ya, kalian sendiri yang menggantikan Bapamu yang di surga. Dulu Bapamu mungkin terang, kebenaran firman Tuhan. Sekarang Bapamu adalah pendusta, pembohong, dan penyesat, pembinasa yang amat keji, yang datang di akhir zaman ini sebagai Mesias palsu, yang menawarkan keselamatan itu di botol vaksin, saudara. Dengan enjus, jasjus, jasjus itu pembinasa yang sangat keji. Nah itu pilihan di tangan kita. Kita mau terjebak, kita mau terbenam di dalam lumpur itu, kita mau ingin ditolong malaikat Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah bersama-sama dengan kita, atau kita mau berlindung di bawah naungan si iblis ini, si ular ini. Iblis itu langsung hadang Bapak Ibu. Lah itu kepunyaanku, itu anakku. Malaikat Tuhan tidak bisa menolongnya. Sudah licin Bapak Ibu bagaikan belut. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Anak-anak Tuhan sekarang sebagai pencemooh. Pencemooh nomor satu Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Lihat saja kota-kotanya nanti. Lihat saja di kantong-kantong Kristen Bapak Ibu. Lihat saja. Nado, Medan, Ambon, Papua. Seperti kata Pangeran Ilahi, King of the Kings. Apakah mereka masih bisa melakukan hari raya Natal? Di hari raya Natal nanti. Penuh dengan air mata, tangisan. Bertobat saja Bapak Ibu. Karena apa? Nomor satu, penghujat-penghujat pekerjaan roh Tuhan yang sedang berlangsung di akhir zaman ini, saudara. Ingat penghujat nomor satu loh. Bukan nomor dua. Mungkin kita bisa melihat
yang ada kota-kota percampuran itu mungkin penghujat nomor 2. Tapi yang di kantong-kantong Kristen ini penghujat nomor 1. Baik dari gembalanya, majelisnya, sampai umatnya, saudara. Tidak menerima. Sudah diberitahukan, Alfa dan Omega sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang duluan maju sebagai penghujat? Gembala-gembala. Yang dikatakan hamba Tuhan, hamba Tuhan. Diikuti dengan jemaatnya. Saya katakan ini Bapak Ibu, karena ini realita. Real dan nyata. Kita ini sedang berhadapan langsung dengan para imam, pendeta, hamba Tuhan, ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, munafiknya minta ampun, saudara. Pakai jubah-jubah keagamawian. Kita sedang berhadapan dengan mereka, Bapak Ibu. Gampang tidak pertarungan kita ini? Susah. Sangat susah, Bapak Ibu. Secara intelektual, kepintaran, logika, mereka di atas rata-rata, saudara. Tahu kitab, tahu luar dalam kitab. Ayat semua dihafal di luar kepala. Tidak ada yang dalam kepala. Di dalam hati pun tidak ada. Cuma di luar kepala semua dihafal. Kita ini tidak gampang berhadapan dengan ahli kitab, ahli Taurat, orang-orang Farisi, munafiknya minta ampun, pakai jubah-jubah keagamawian. Nah, ini yang harus dirontokkan Bapak Ibu. Yang harus dimusnahkan di akhir zaman ini. Dengan apa? Bengkokkan logikanya, timbulkan imannya. Pakai apa? 5 elemen alam berjalan. Apakah mereka masih membanggakan jubah-jubah keagamawiannya? Apakah mereka masih membanggakan logikanya yang pintar itu Bapak Ibu? Atau mereka mencari Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, berlutut di hadapan Tuhan. Karena apa? Inilah masa penghakiman bagi bumi ini. Hilang logika, muncul iman. Mereka akan berseru-seru memanggil Tuhan, saudara. Kalau tidak dihantam kencang-kencang, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang paling angkuh di muka bumi ini, saudara. Siapa-siapa mereka? Ya ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, para imam, hamba-hamba Tuhan pendeta. Ya mereka diagung-agungkan manusia. Mereka diidolakan oleh umatnya. Umat yang bodoh, Bapak Ibu. Umat yang bodoh mengidolakan gembala sidangnya, pendetanya, hamba Tuhannya. Bukan mengidolakan Tuhan Yesus. Mereka mengidolakan hamba Tuhannya. Apa yang dikatakan hamba Tuhannya, mereka telan mentah-mentah. Ya buktinya di 2020, 2021, 22, siapa yang ajak semua umat manusia untuk menerima tanda setan dajjal itu? Ya hamba Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Saya pun dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa untuk menerima tanda itu, saudara. Oleh siapa? Ya hamba Tuhan. S1, S2, S3, S4, S5, sampai S7, S-teler, S keliling. Semuanya memaksa saya. Sampai keliling, sampai pusing saya mendengar. Kalau tidak saya turut, mereka ngamuk, saudara. Seperti orang kerasukan. Memaksa saya untuk menerima tanda itu. Semuanya kerasukan, Bapak Ibu, di tahun 2022, 23. Tidak ada angin, tidak ada apa, semua marah-marah. Kenapa? Saya tidak mau menerima tanda itu. Itu semuanya mereka sudah berubah jadi es lilin, saudara. Es lilin. Ini yang manusia bangga-banggakan. Jubah-jubah profesi S1, S3, sampai S-teler, S-lilin ini. Mereka bangga-banggakan. Apakah di mata Tuhan mereka itu manusia yang pintar? Ternyata mereka manusia yang paling bodoh sedunia. Kenapa? Mereka tidak tahu tanda setan itu, dajjal itu ada di mana. Mereka hanya pintar berkuar-kuar teori, teori, dan teori. Kita yang tahu tanda itu ada di mana, mereka katakan sebagai penyesal. Sekarang apakah mereka menyesal? Menyesal, darah mereka sudah rusak. Sangat menyesal, saudara. Mereka diam seperti kucing di dalam karung. Meow. Dulu mereka sangat beringas, saudara. Sangat beringas. Mereka pikir mereka singa. Ternyata kucing, saudara. Ini sampai malaikat Tuhan pun yang kuat, yang gagah perkasa turun dari surga pun. Mereka tidak mau menerima pertolongan itu. Karena apa? Aku bebal hati, sombong. Sombong rohani, sombong jasmani. Saya ini pintar loh. Saya ini, status profesi saya mentereng. You siapa? You cuma hamba Tuhan kampungan. Suara you itu tidak dipakai. Kita ini hamba kota loh. Hamba perkotaan. You itu siapa? Kita ini punya nama besar, perut besar, kantong besar juga. Semuanya besar. You itu hamba kecil. Hamba kampungan tidak dipakai you. Suara you tidak bermanfaat. Tidak kami dengar. You yang harus ikuti kami.
Apakah Tuhan itu memilih hamba Tuhan yang besar? Semuanya. Besar bulu, besar dompet, besar perut. Semuanya besar. Besar betis. Semuanya besar. Tidak, Tuhan itu memilih hamba yang rendah hati, saudara. Hamba yang betul-betul mau melayani Tuhan dengan hati nurani, yang baik, yang tulus, yang peduli kepada sesamanya manusia. Yang punya kasih, yang punya hati nurani. Ada belas kasihan, ada cinta, ada kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu ada di situ. Tuhan memakai orang-orang yang setia dan rendah hati. Tuhan tidak cari yang hamba Tuhan besar bulu, besar dompet, besar puru, besar betis, besar jempol kaki. Tidak. Tuhan tidak cari Bapak Ibu. Yang Tuhan cari apa? Hatimu. Hatimu yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hatimu yang dipenuhi dengan kasih, kerendahan hati, ada di dalam dirimu. Bukan engkau manusia yang egois, tapi peduli kepada generasi ini. Peduli kepada sesama manusia. Itu yang Tuhan cari di zaman ini, saudara. Dan itu sangat langka. Itu sangat langka, saudara. Saudara mau terima pengajaran saya yang sangat keras ini atau tidak? Tapi itulah roh yang berkata-kata pada saat ini dengan tegas. Anda harus bertobat. You harus bertobat. Siapapun profesimu. Apakah you hamba besar atau kecil atau kampung atau kota, skala negara atau mancanegara. You harus bertobat dan bertelut sujud. Mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, api neraka menantimu. Karena keangkuhan rohanimu, keangkuhan jasmanimu, sehingga mendukakan roh Tuhan pada saat ini. Dan menyesatkan seluruh umat Tuhan di akhir zaman ini. Saudara pekahlah mendengar suara yang berseru-seru di padang belantara ini, saudara. Jikalau tidak, api yang akan kalian dapatkan pada saatnya nanti. Dan penyesalan akan terjadi, teriakan dan raungan yang sangat memilukan hati akan terjadi di depan mataku. Dan para malaikatku akan menyiksa kalian siang dan malam di dalam api neraka itu, saudara. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Itulah pesan urgen yang pada saat ini. Karena penghakiman telah terjadi dan akan berlangsung lebih dahsyat lagi ke depannya. Kalian mau percaya atau tidak, itu urusan di hati kalian masing-masing. Karena kalian punya hati nurani, punya hati yang mau membedakan antara roh kebenaran dan roh dunia yang sedang berjalan pada saat ini. Begitu derasnya arus dunia yang menyesatkan anak-anakku di akhir zaman ini, saudara. Itu saja daripadaku. Semoga peringatan yang sangat urgen ini bisa membuka mata hati kalian dan melihat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan agenda daripada Bapakku yang di surga. Amin. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya, Elohim, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, Jesus Christ, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang bisa menerangi hati kita anak-anaknya di akhir zaman ini, sehingga kita dapat membedakan mana air, mana api, mana yang penyesat, dan mana yang membawa Anda kepada jalan keselamatan, kepada jalan pemeliharaan antara tubuhmu, jiwamu, dan rohmu selamat sampai ke surganya yang kudus. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, yang adalah satu, kekal selama-lamanya. Amin.